Jawab salam yang keras apa yang lembek? Baik, walaupun sudah tidak wajib lagi secara hukum, namun untuk menambah syiar kita pada malam hari ini, mari jawab salam saya dengan semangat. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan panjang umur, sehat walafiat. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang solihin solihat, yang duitnya kurang banyak biar tambah banyak, yang belum punya kontrakan biar punya kontrakan, yang belum punya mobil mudah-mudahan pulang maulid nanti bisa beli mobil, yang belum punya sawah biar pada bisa beli sawah. Tapi yang gak mau jawab salam saya doain juga nih biar gak bisa kentut seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, hadratil ulama'il afadil, wal asatizatil a'izza, wal ru'asa'il kurama. Akhussu bil dzikri sahibil fadilah al-walid Ayahanda Kiai Haji Dr. Sarfani MA MPD. Mohon maaf Kiai kalau salah sebut, tadi belum sempat kenalan. Tapi beliau sudah saya kenal karena memang beliau adalah orang yang terkenal. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniakan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula di sini ada Kiai Haji Syahri, itu sahabat saya, adik saya, juga telah hadir di sini bersama rombongannya. Ketua Majelis Taklim kaum Ibu Ustazah Hajah Fitri Silvia, Bapak Lurah kita yang tadi telah menyampaikan kata sambutannya. Bapak Lurah, selamat malam. Lurahnya ternyata masih muda dan tampan. Kita doakan nih, biar pulang maulid nanti bisa nambah lagi ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini jam di tangan saya sudah menunjukkan jam 10 kurang 10. Sampai jam berapa kita Bang? Jam 1. Emang Ibu sanggup jam 1? Bapak sanggup jam 1? Saya nyerah. Ya sanggup. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita memperingati maulidnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah,
Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Mizar, Mizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan bin Ad bin Udad, Udad bin Hamaisyah, Hamaisyah bin Salaman, Salaman bin Banat, Banat bin Hamal, Hamal bin Qidra, Qidra bin Nabi Ismail, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bin Taruh, Taruh bin Saruh, Saruh bin Arghub, Arghub bin Falih, Falih bin Salih, Salih bin Abid, Abid bin Arfakhshad, Arfakhshad bin Sam, Sam bin Nabi Nuh, Nabi Nuh bin Lamak, Lamak bin Matushalih, Matushalih bin Akhnoh, Akhnoh bin Ilyalid, Ilyalid bin Mihyail, Mihyail bin Kinail, Kinail bin Anusi, Anusi bin Nabi Sis, Nabi Sis bin Nabi Adam alaihis. Apal Pak? Adam doang. Oh, apal. Sama berarti sama orang kampung saya. Di kampung saya ada bocah sekolahan. Saya tanya, Dek, Adam bin siapa? Yang lain nggak ada yang jawab. Satu di pojokan angkat tangan. Hati saya berkata, ini bocah top juga tahu bapaknya Adam. Hei, sini kamu. Adam bin siapa? Dia jawab, Adam bin Tarmo, guru. Saya bilang, kenapa kamu jawab Adam bin Tarmo? Lah, tadi kan guru bertanya siapa bapaknya Adam, bukan bertanya bapaknya Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tidak ada bapaknya, guru. Kalau Adam itu teman saya sekelas. Kebetulan sebangku sama saya, bapaknya namanya Tarmo, tinggalnya di pinggir kali. Tapi saya ngomong, gue nyesel banget tanya sama bocah. Gue dikerjain sama bocah. Ada yang begitu Pak. Ini harus kita pahami nih adik-adik. Ayo apalin silsilah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita itu manusia unik, manusia antik, manusia yang super duper luar biasa. Kenapa? Dari proses kelahirannya tidak sama dengan manusia pada umumnya. Bahkan Imam Malik mengatakan barang siapa yang meyakini Nabi Muhammad keluar dari lubang pipis ibunya, faqad kafar, kafir itu manusia yang meyakini bahwa Nabi Muhammad keluar dari lubang pipis ibunya. Loh, kalau begitu Nabi kita keluarnya dari mana? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah fa'aqadaha al-makhadu fawaladaku sallallahu alaihi wasallam nurayyatala sana. Itu artinya ternyata Nabi kita itu proses kelahirannya tidak sama dengan manusia pada umumnya, karena beliau proses kelahirannya melalui operasi sesar. Loh, kalau orang hari ini bertanya siapa dokter objinnya, jawabannya hadar ummahu lailata maulidihi Asia. Ini proses kelahirannya Pak. Didatangkan oleh Allah pada saat Nabi kita mau lahir Siti Asia, wa Maryam dan Siti Maryam. Pertanyaannya, kenapa Siti Asia dan Siti Maryam yang diundang oleh Allah untuk menghadiri kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya cari jawabannya dari sekian banyak wanita-wanita yang top di dalam dunia dan akhirat. Di sana ada Siti Hannah, di sana ada Siti Sarah, dan nabi-nabi yang lain istrinya juga banyak. Tapi kenapa ketika proses kelahiran Nabi justru yang hadir Siti Maryam dan Siti Asia? Ternyata hal ini dijawab dalam tafsir Sawi, bahwa Nabi kita itu nanti akan menjadi penutup syariat di dalam surga, dan penutup syariatnya adalah pernikahan, karena pembukaan syariat di surga juga adalah pernikahan. Siapa di surga yang pertama kali menikah? Dia adalah Nabi Allah Adam alaihissalam menikah dengan Siti Hawa.
dan itu pernikahannya di dalam surga, dan itu syariat pertama. Dan syariat penutup juga nanti pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menikah dengan Siti Maryam dan Siti Asyah binti Muzahim zaujati Fir'aun. Siti Asyah bekas bibinya Fir'aun. Bapak kenal sama Siti Asyah, Pak? Tangga. Ibu ada yang namanya Asyah di sini. Ini sedikit saya ingin sampaikan di sini. Walaupun pada saat saya menyampaikan ini, kemudian saya pernah disidang oleh beberapa habaib yang katanya ante salah. Saya bilang salahnya di mana, Bib? Saya cuma baca literatur kitab. Kemudian di literatur kitab itu dijelaskan bahwa Siti Asyah itu menjadi calon istrinya Nabi nanti di dalam surga, dan dia adalah putri Muzahim, dan dia juga adalah mantan istrinya Fir'aun. Itu nggak pantas ya Anda menyampaikan kalau dia adalah mantannya Fir'aun. Saya bilang, saya belum selesai. Fir'aun itu secara zalim menikahi Siti Asyah. Setelahnya menikah dengan Siti Asyah, itu Fir'aun dikasih penyakit sama Tuhan, dikasih sakit oleh Allah. Yakni apa? Kalau mendekat kepada Siti Asyah, dia langsung stroke, dan dia terkena impotensi primer. Itu kalau impoten primer kan begitu, Pak. Kalau impotensi sekunder masih ada bangun-bangunnya. Walaupun habis bangun tidur lagi kan. Ini nggak ada bangunnya sama sekali. Bahkan kalau mendekat dengan Siti Asyah, dia betul-betul stroke. Itu si Fir'aun. Berarti dia adalah orang suci yang dijaga, dipelihara oleh Allah. Itu Siti Asyah. Jadi tidak ada kesalahan di situ. Kalau Siti Maryam jelas, beliau adalah seorang wanita yang punya ibu namanya Hannah. Hannah itu adalah istri daripada Imran. Dan itu adalah merupakan hasil permintaan dari Siti Hannah, ingin punya anak, bahkan bernazar sampai puasa 3 hari supaya nanti anak yang lahir akan dipersembahkan untuk menjadi Khadimatul Maqdis, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Dan itu terbukti, akhirnya lahir perempuan. Walaupun pada saat itu Siti Hannah berharap laki-laki, tapi karena memang sudah bernazar, maka beliau serahkan itu kepada pengurus Baitul Maqdis. Siti Maryam akhirnya diurus, singkat cerita, oleh Nabi Zakaria dan para petinggi-petinggi yang ada di Baitul Maqdis. Beliau itu perawan, tapi punya anak, dan beliau berharap mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dalam surga, dan Allah jawab harapannya, nanti akan dinikahi oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga sebagai penutup syariat. Kemudian Nabi kita itu, satu riwayat lain mengatakan, pada saat beliau dilahirkan, hadir pula Siti Hawa dan Siti Sarah. Siapa Siti Hawa? Siti Hawa adalah istri daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, dan Siti Sarah adalah istri pertamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini Siti Sarah juga, Bapak Ibu, beliau adalah seorang tabibah. Kalau sekarangnya beliau itu dokter. Siti Sarah itu mampu menyembuhkan penyakit, berbagai macam penyakit. Siti Sarah sanggup mengobatinya. Karena itu beliau diundang pula untuk menghadiri hari kelahiran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istri Nabi Ibrahim yang pertama, Bapak Ibu. Nabi Ibrahim itu istrinya 3 ya. 3 apa 2, Pak? Setahu Bapak-bapak 2. Malam ini nambah, saya tambahin 1. Di sini ada yang istrinya 2. Kalau Rabu 2 belum? Oh, 1. Nabi Ibrahim itu istrinya 3, Pak. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Qaiturah.
kalau Siti Sarah itu nanti punya anak namanya Nabi Allah Ishak, kemudian Siti Hajar nanti punya anak namanya Ismail, maka setelahnya Siti Hajar dan Siti Sarah meninggal, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Kaiturah. Dari perkawinan ini Nabi Ibrahim punya anak lagi 6 namanya. Ada 6 perkawinan itu. Yang pertama namanya Maidan, yang kedua namanya Midian, yang ketiga namanya Yoksan, yang keempat namanya Su'ah, yang kelima dan keenam Bapak Ibu tinggal cari nanti. Terus cari sendiri dah. Tapi di Google nggak tahu ada apa nggak. Saya belum tanya Google. Ini Nabi kita Muhammad luar biasa Bapak Ibu. Ketika lahir ternyata mahtunan biyadihil inayah, sudah terlahir dalam keadaan bersunat, berkhitan. 124.000 Nabi dan Rasul yang Allah kirim ke muka bumi ini, 313 Nabi dan Rasulnya, 25 Nabi dan Rasul yang dijelaskan dalam Al-Quran, itu semuanya berkhitan. Kecuali 25 Nabi. Yang 25 Nabi yang berkhitan cuma 13, yang 12 itu belum berkhitan. Satu riwayat yang sudah berkhitan 15, yang 10 belum berkhitan. Nabi kita sudah berkhitan. Makanya tolong cari di buku sejarah siapa tukang khitannya Nabi itu nggak ada. Ya kalau Nabi Ibrahim kan khitannya potong sendiri Pak. Pakai batu ditajumin, bersembunyi di balik batu, potong sendiri dalam usia 80 tahun. Di sini ada bapak-bapak 80 tahun yang belum khitan. Kalau belum khitan, kali kita dan ramai-ramai di sini. Dan Nabi kita pada saat dilahirkan tidak ada teriakan tangisan sama sekali. Tidak ada Pak. Kenapa tidak ada? Karena memang pada saat Nabi kita baru saja diangkat dari rahim ibunya melalui operasi sesar yang saya katakan tadi, oleh Hadiratul Qudsiyah, oleh bidadari-bidadari yang Allah kirim dari surga. Itu Nabi kita Pak, pada saat baru diangkat dari rahim ibunya, yang keluar dari mulut mungil beliau bukan tangisan, tapi teriakan takbir, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Makanya ini kalau kita ngaji fikih, dikatakan doa iftitah. Iftitah itu artinya permulaan. Permulaan apa? Permulaan Nabi ada di bumi ini. Karena yang keluar dari mulut mungil beliau adalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Kira-kira Bapak Ibu, ada nggak Bu masih mau lahir ceprot itu ada bayi ibu yang teriak takbir Allahu Akbar, ada nggak Bu? Ya jangankan itu ya, sama bapaknya juga nggak kenal. Saya belum pernah sih dengar ada ibu baru melahirkan terus bocah teriak baba mana baba, baba mana baba. Belum pernah saya dengar itu. Nabi kita luar biasa. Dan pada saat Nabi kita baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, itu cahaya luar biasa sampai menembus ke Persia, ke Iran. Seluruh berhala-berhala hancur semuanya dengan kemukjizatan Nurun Nubuwah yang Allah kirim ke muka bumi ini, menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada. Cuma pertanyaannya begini Bapak Ibu, Nabi kita itu 2 bulan dalam kandungan ibunya, bapaknya meninggal. Tadi sudah sama kita dengarkan tuh yang disampaikan oleh ibu yang baca rawit tadi. Ibu siapa tadi itu? Suaranya enak banget itu. Boleh tuh Pak Lurah dipanggil tuh. Itu walam matan mamin hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhurul aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibunya, maka pada saat itu diwafatkanlah bapaknya yang bernama Abdullah, dan beliau diwafatkan di kota Madinah. Dan pada saat beliau sudah berusia 6 tahun, maka ibunda beliau
juga diwafatkan oleh Allah. 8 tahun kakek beliau Abdul Muttalib juga dipanggil oleh Allah. Ini jangan kira pada saat itu tenang-tenang aja di bumi ini Bapak Ibu. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi pada saat itu protes. Malaikat protes, binatang-binatang protes. Binatang rombongannya itu, rombongannya semut semuanya protes. Protesnya bagaimana? Mereka bersama-sama teriak kepada Allah, Ilahana qad baqiya nabiyyuka yatiman. Wahai Tuhan kami, kenapa kau tinggalkan nabimu dalam keadaan yatim? Bapak tidak ada, ibu tidak ada, kakeknya pun telah kau panggil. Itu semut pada teriak Pak. Cuma kita kagak dengar. Kira-kira semut itu suaranya kayak apa ya? Kalau Nabi Sulaiman tahu Pak, semut, nyamuk, ayam jago itu paham sebetulnya kalau Nabi Sulaiman. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan ada ayam jago bunyi malam-malam, itu pertanda ayam jago sedang azan. Ayam jago itu kalau malam bunyi kukuruyuk, itu diterjemahkan oleh Nabi Sulaiman, artinya adalah ya ghafilun uzkurullah. Hai orang-orang yang lalai, ingatlah kalian kepada Allah. Itu ayam jago teriaknya begitu tuh. Itu kadang-kadang kita punya persepsi yang berbeda. Jam 12 malam ayam jago bunyi, apa kata kita? Orang hamil. Rawan bunting. Rawan bunting bagaimana Pak? Orang masih perawan bunting. Kalau dia bunting tentu udah bukan perawan lagi. Padahal itu enggak, itu ayam jago lagi azan. Itu diterjemahkan oleh Nabi Sulaiman begitu. Makanya ada binatang Pak yang kagak boleh kita hina. Siapa? Pertama itu ayam jago, yang kedua nyamuk. Ini pulang maulid amalkan nih. Ini tiba nyamuk doang nih sama ayam jago. Sebab kata Nabi, ayuhan nas la tasubbud di, hai manusia jangan kalian mencaci maki ayam jago. La tasubbul burhus, jangan kalian mencaci maki nyamuk. Loh, kalau mati nyamuk boleh nggak? Nyamuk mulu. Saya soalnya sering masak obat nyamuk. Yang nggak boleh mencaci maki, kalau matiin silakan. Matiin nggak apa-apa, tapi jangan dicaci maki. Maksudnya nyamuk gigit jangan pakai ngomong nyamuk brengsek, jangan. Nabi tersinggung. Kenapa? Karena beberapa kali Nabi dibangunkan oleh nyamuk untuk melakukan tahajud. Maka akhlak Nabi mengajarkan matiin aja ke nyamuk, tapi jangan dicaci maki. Ayam jago kalau misalkan dia bunyi jangan kata apa-apa nih, ibu masyarakat yang ada di sana. Ada ayam jago bunyi gak usah ngomong apa-apa. Kalau ayam jago bunyi dia kita makan kasih. Kalau misalkan dia makan nasi kita jangan kata apa-apa, usir aja sono. Jangan dibuat pakai waktu hantam. Jangan. Karena nggak boleh. Lantas subudik jangan caci maki ayam jago. Makanya yang ayam jago jangan dicaci maki. Mencaci maki ayam jago aja nggak boleh, apalagi diadu. Kalau diadu, jadinya merah. Ayam jago jangan diadu, itu melaku Bang. Kalau diadu, itu nanti Nabi marah. Jangan. Ini luar biasa nih ayam jago. Makanya sunnah Bapak Ibu miara ayam jago. Nanti kalau pulang maulid kita beli ayam jago dah. Jangan di rumah. Karena ayam jago itu apabila dia bersuara di rumah kita, itu pertanda ada malaikat datang ke rumah kita. Ciriannya begitu. Kalau mencirikan ini ada malaikat atau enggak di rumah kita, ayam jago ada pasang. Nanti ayam jago bunyi karena lihat naharat malaikat, dia akan lihat malaikat tuh. Kalau ini tahu setan masuk ke rumah kita, nah di situ piaralah himar, keledai. Nanti kalau misalkan ada keledai di rumah kita, dia bunyi berarti dia lagi melihat setan. Begitu Pak. Bu, ada yang mau beli keledai?
Nggak usah diberi percaya. Kalau nanti kita akan tahu di situ ada banyak setan. Apa bisa dia? Bisa. Nabi sudah menyatakan itu. Nah kalau di masjid ini ada setannya apa kagak? Banyak. Banyak Pak ini setan. Coba lihat bapak kiri kanan, ibu kiri kanan coba lihat. Ini setan nih di komunitas kita hari ini ada tuh, lihat ada Wasna, ada Jalambu, ada Hamzah, kayak itu kiri kanan ibu. Coba lihat kiri kanan. Wasna itu yang bagaimana? Wasna itu yang selalu meniupkan pada mata orang yang sedang melakukan aktivitas ibadah supaya ngantuk. Ayo Bapak Ibu, yang ngantuk berarti kena terpedaya oleh setan. Setan dari suku Wasna. Awas hati-hati jangan kenal sama musuh. Wah musuh gua nih, udah ngantuk nih. Saya menghafal ada 360 suku setan Bapak Ibu. Pernah mendengar itu ada 360 setan? Mau saya sampaikan di sini. Udah habis buat setan doang. Waktunya di bosan lagi. Diundang lagi ntar. Nah, kapan lagi boleh nanti ya. Tapi gak usah dicatetin juga lah. Guru, minta dong nama-nama setan. Buat apa? Oh, nanti saya buat keren-keren. Ntar anak lo namanya setan lagi. Di kadang-kadang ada namanya anak. Siapa nama anaknya? Amoy. Nih, kalau Wasnan mungkin nggak ada, tapi Dasim kadang-kadang ada itu. Yang perempuan namanya Dasimah. Dasimah ya. Ada Bu yang namanya Dasimah? Ada. Hah? Oh, kalau ada buru-buru ganti itu. Itu nama memedi itu Pak. Oh, itu. Berarti setan tidur sama setan gitu. Yang paling tua kalau manusia itu Nabi Adam. Nabi Adam punya anak, nanti Nabi Sis terus ke bawah seperti yang tadi telah saya sampaikan. Kalau yang namanya iblis, iblis itu bukan nama asli. Iblis nama julukan. Iblis artinya yang diputus dari rahmat Allah. Nama aslinya Azazil namanya itu. Azazil itu nama iblis. Awas, jangan salah nama nih. Anakku siapa namanya? Azazil. Wah, pokoknya iblis. Iblis punya anak, Azazil punya anak namanya Latis. Latis punya anak namanya Hayyin. Hayyin punya anak namanya Hama. Hama itu siapa? Tuh Hama Pak yang memprovokasi terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil. Itu Hama sukunya tuh yang suka mengadu domba manusia gara-gara persoalan partai dan lain sebagainya. Jadi pada berantem Hama anak buahnya tuh. Oh, di sini bisa kita buku pemilu nih. Hama bertebaran di mana-mana itu. Awas hati-hati dengan hama itu. Ini Pak Lurah kalau bisa Pak Lurah suruh catat ini nama-nama setan. Biar tahu anak buahnya baru berangkat hama. Hanya hama Lakis anak buahnya dia. Nah, jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi kita kembali kepada sejarah beliau. Beliau itu pada saat baru saja dilahirkan itu Bapak Ibu digendong sama Abdul Muttalib. Digendong oleh Abdul Muttalib kakeknya dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Pada saat itu rombongan Abroha baru saja dihancurkan oleh Allah melalui pasukan burung yang terkenal dengan Bayran Ababil, dilemparkan batu-batu dari neraka. Habis semuanya. Itu Abdul Muttalib menggendong Nabi kita berada di dalam Ka'bah. Makanya Nabi kita itu lahirnya disebut dengan tahun gajah karena pasukan Abroha. Abroha yang dari Yaman Pak, dia punya kastil dengan alasan katanya Ibnu Kinanah pernah ngencingin kastilnya, dia sakit hati ingin menghancurkan tempat ibadahnya Kinanah. Karena itu dia datang ke Ka'bah. Padahal sang panglimanya waktu itu sudah mengatakan yang bernama Abdan Mubarak, "Hai Abroha, jangan kau hancurkan Ka'bahnya. Nanti kau akan kena kutukan Allah kalau memang kau merasa sakit hati dengan Ibnu Kinanah. Panggil Ibnu Kinanah, kau bunuh saja di sana."
Ternyata memang dia punya motif lain, tujuan politik, ingin menundukkan sarana ibadah seluruh dunia supaya berpusat di negerinya. Ini Abroha alasannya. Bisa kita baca dalam kitab namanya As-Sahih min Siratil Nabiyil A'zam. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya beliau sudah dewasa, Pak, ini kita singkat saja, maka beliau harus menikah. Menikahnya dengan siapa? Saya yakin Bapak Ibu udah tahu nih. Siapa, Pak? Istrinya Nabi, Pak? Siti Khadijah. Siti Khadijah menikah dengan Nabi janda apa perawan, Pak? Janda berapa kali, Pak? Hah? Maulid tiap tahun ya. Nabi kita menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu janda 2 kali, Pak. Siapa suami pertamanya? Atik bin Aiz namanya. Setelahnya Atik bin Aiz wafat, meninggalkan 2 anak laki-laki dan perempuan, namanya Halal dan Hindun. Kemudian Siti Khadijah menikah lagi dengan saudagar kaya dari bangsa Arab, namanya Abi Halah, punya anak 1 namanya Hindun. Jadi Nabi kita itu menikah dengan Siti Khadijah dengan janda 2 kali dan bawa anak tiri 3. Luar biasa Nabi kita. Dan ini yang gak tanggung-tanggung, Pak, mas kawinnya ini. Satu riwayat mas kawinnya itu istri nanakoh 20 ekor unta. Riwayat yang lain mi'atu nakoh, 100 ekor unta. Kalau yang kita ambil ada 100 ekor unta, berapa miliar coba? Sekarang 1 unta kan 35 juta tuh, Pak. Saya tanya-tanya kemarin, 35 juta kali 100 berapa? 3 miliar. 3 miliar setengah. Nabi menikahi janda, mas kawinnya 3 miliar setengah, janda punya anak 3. Kira-kira di Kali Abang ini ada nggak janda yang 3 miliar, Pak? Enggak ada, saya yakin itu. Perawan ini juga ada yang 3 miliar setengah ya. Dia paling banter banget, perawan 50 juta. Itu juga calon suaminya minjemnya di BRI. Nggak apa? Punya anak 3 baru lunas, Dan nikahnya Nabi kita itu pada hari Jumat. Ini, Pak, ini kadang-kadang Bu, banyak yang nggak tahu Nabi kita lahir hari Senin, iya. Wafatnya hari Senin, iya. Yang membedakan adalah di waktu. Nabi kita lahirnya Ubaila subhi, menjelang subuh sekitar jam 4 atau setengah 4. Dan Nabi kita wafatnya itu waktu duha, waktu pagi sekitar jam 7 atau jam 8. Dan menikahnya Nabi itu hari Jumat. Jam berapa Nabi kita nikahnya hari Jumat? Ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, berarti di atas jam 12, jam 1 lah kira-kira. Itu sekarang mencatat sedemikian rupa. Cuma banyak yang nggak tahu, Bapak Ibu, ketika saya tanya, Nabi kita menikah itu di kantor KUA mana? Kali Abang. Kalau Kali Abang ada lurahnya. Nabi kita itu menikahnya di rumahnya Siti Khadijah. Pertanyaannya, pada saat Nabi kita menikah itu pakai jas apa pakai baju gamis? Pakai baju? Pakai baju jas ini. Baju gamis. Gamisnya warna biru, hitam. Pakai baju keren, Pak. Ini banyak yang nggak tahu. Kalau saya tanya itu baju gamisnya Nabi jahitnya di mana? Banyak yang belum tahu itu. Di mana, Pak? Di Thailand. Dari rumah nggak usah dibahas kan. Tapi saya tahu itu. Tapi masih hilaf di antara ulama. Kemudian pada saat Nabi kita menikah, di tradisi Jakarta, tradisi Betawi, tradisi lain juga saya lihat ada yang namanya arak-arakan gitu. Nabi kita kira-kira pada saat habis nikah dulu diarak apa enggak, Pak? Itu jawabannya tidak, Pak.
Nabi kita tidak diarak kayak orang Betawi di sini, Pak. Yang marhaban itu, yang marhaban ya nurul aini. Pengantinnya pakai kacamata hitam. Pakai kacamata hitam, pakai gamis, pakai udang-udang putih. Kacamata hitam dituntun kiri kanan gitu. Kayak orang buta, marhaban. Dan kita gampang nggak diarah. Kenapa? Karena arak-arakan bukan budaya Arab, bukan budaya Mekah, bukan budaya Madinah. Itu arak-arakan sebetulnya budaya Yaman. Dari mana kita tahu itu budaya Yaman? Saya baca teks ngalaknya itu, Pak. Ada bahasa itu. Ya Rabbana wansur lana sultanana wahiduddin. Ada wahiduddin. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wansur lana, berikan pertolongan kepada kami. Wansur lana, berikan pertolongan kepada kami dan kepada pemimpin kami, presiden kami yang bernama Wahiduddin. Lah Wahiduddin orang mana itu? Penjawa. Wahiduddin ternyata itu sultannya orang Yaman. Indonesia itu plagiator handal menurut saya itu. Lah orang Yaman dibawa ke Indonesia kalau ngarak Sultan anak Wahiduddin, padahal kan sultannya bukan Wahiduddin. Siapa di sini sultannya? Jokowi. Ada yang marah buat Pak kalau saya cerita begini. Guru jangan bawa Jokowi. Udah guru kita bawa yang Anies saja katanya. Ya, udah berpecah. Gue sih kagak milih soal kemarin kagak. Kalau waktunya milih gue udah diam. Dan sekarang terserah Bapak Ibu udah. Ada yang teriak amin. Amin. Dikit amin. Tahu kan amin ya Pak ya? Iya. Udah kalau begitu guru amin gua akan dibawa. Yang buat amin saya doakan supaya mendapatkan ganjarannya. Ya itu Pak, itu urusan dunia. Jangan bawa mari dah. Ngobrol sama pakai entar ya. Yang jelas itu arak-arakan itu bukan budaya Mekah, bukan budaya Madinah, tapi itu budaya Yaman. Makanya saya sering cari itu bota yang barang tong ganti. Jangan Wahiduddin, gua kagak enak. Ya, Wahiduddin orang mana-mana tahu dia berapa itu dia. Tapi ganti dah. Jangan sultan anak Wahiduddin, tapi ya Rabbana wansur lana walil jami'il muslimin. Begitu aja udah. Ya, yang jelas kita doain semua orang Islam, jangan pakai ada sultanannya. Kenapa? Itu nggak sesuai dengan keadaan kita. Negeri kita bukan dia presiden. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sekelumit tentang profil baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pesan yang kita bisa bawa pulang apa? Nabi juga telah menyampaikan 14 abad yang lalu. Kata Nabi, ayyuhan nas absus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini pesan Nabi yang insyaallah bisa kita amalkan nanti ya, bahwa Nabi berpesan, hai manusia, absus salam, sebarkan salam. Salam secara tekstual artinya adalah kita mengucapkan assalamualaikum. Yuk nanti pulang dari rumah kita ketuk pintu rumah kita ucapkan salam dan masuk dengan kaki kanan. Imam Al-Faqihan yang menyatakan barang siapa yang mengetuk pintu rumahnya mengucapkan salam seraya melangkahkan kaki dengan kaki kanan dan sambil membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam tusibhu faqatun abada, dia tidak akan pernah tertimpa musibah kemiskinan untuk selama-lamanya. Ini ilmu kaya Pak. Assalamualaikum, kaki kanan la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah juga menambahkan bahwa ketika kamu pulang dari mana-mana, yakinilah bahwa di depan pintu rumah kamu itu ada 2 malaikat yang sedang menunggu dan 70 setan juga sedang menunggu di situ. Oleh karena itu ketika kamu masuk baca la ilaha illallah setelah assalamualaikum,
maka 2 malaikat akan masuk bersama denganmu dan 70 setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut. Oh Bapak, awak saya nyebut setan kentut, berarti Bapak belum kenal kentut setan. Pak, setan itu bukan hanya namanya aja yang kita harus tahu supaya kita tahu musuh kita siapa. Kentutnya juga harus kita tahu. Itu setan kentutnya ada 3 macam, Pak. Ini siapa yang berkata? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan kata saya. Itu beliau pernah menyatakan, Imam Ibnu Hajar itu, bahwa setan itu kentutnya ada 3 macam. Yang pertama namanya dorok. Kentut setan namanya dorok. Dorok itu suaranya gede menggelegar. Ntar kalau di rumah nih, Bapak Ibu lagi ngobrol tiba-tiba untuk udah dorong itu bentuk setan itu, Pak. Kadang-kadang ada laki bini adu kentut. Aduh. Kalau bininya lagi duduk, lakinya lewat kentut, lakinya ikut banget pakai minta maaf. Maafin mama, nggak sengaja. Kalau berjuangan, istrinya ngomong, biarin kita. Lagi meleng, lagi tiduran, buat tompok di muka lo. Ya, bukan depan. Itu setan itu akhlaknya itu. Ya. Dorong namanya itu. Ada lagi setan bentuknya namanya sarwap, Pak. Dia kecil panjang, ujungnya tirus, Pak. Namanya sarwap. Ini kalau saya lihat, kebanyakan bentuk perawan ini. Bapak Ibu, saya seumur hidup baru 2 kali mendengar kentut perawan. Baru 2 kali. Ya. Baru itu perawan kentutnya ternyata ya panjang. Saya sama ibu-ibu, kalau ibu bergetar ya, luar, selesai. Saya itu bukan kata orang, ini saya dengar sendiri. Ada perawan konsultasi sama saya, duduk di depan saya. Rupanya dia nahan, bentuk udah lama ditahan. Saya masih ngobrol aja sama dia. Duduk dia di bangku nempel, kan ini menggema dikit. Pada saat dia keluar, panjang, Pak. Orang ketahan kan panjang jadi. Ya Allah, saya mau tawa, takut dia malu. Kalau tawa, ngesek saya pengen tawa. Akhirnya dia komisi, Pak Ustaz, mohon maaf, mau ke kamar mandi saya mau wudhu, boleh? Oh, silakan. Ya dulu saya tawa dia dulu. Luar itu dengan kentut perawan super itu. Itu yang syarat tuh. Ada lagi kentut setan namanya harap. Harap itu suaranya nggak ada. Yang kehilangan santai, yang nggak kehilangan nyari. Yang kehilangan mau di pojokan asik aja ada berapa kopas. Ini teman-teman di samping, lu ya kan salah-salahan. Awas tuh, kentut setan tuh bahaya tuh. Makanya Bapak Ibu kalau misalkan kita lagi ada di majelis, kemudian ada tercium bau, nggak usah pakai nanya, lu nggak usah, udah kita isupin aja bareng-bareng. Ya buru-buru selesai udah habis ceritanya dah. Ini absus salam secara tekstual artinya kita mengucapkan Assalamualaikum, masuk kaki kanan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Imam Al-Fatihah, lam tusibhu faqatun abada, tidak akan pernah tertimpa musibah kemiskinan untuk selama. Itu orang yang ngamalin salam itu banyak yang kaya, Bapak Ibu. Itu kiai ngamalin salam tuh dia. Itu yang bawa emak yang udah lusuh, itu juga dia ngamalin salam. Qori ngamalin salam. Hurufnya sama, bobotnya aja yang beda. Kalau mungkin mubalek salamnya nggak sama yang bawa emak. Kalau yang bawa emak kan kita tahu itu kumnya panjang, Pak. Bu, Assalamualaikum. 3.000 itu kelasnya.
Tapi kalau korek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain ya, kelasnya lain. Ustaz lain lagi. Belum lagi salamnya yang ngumumin orang mati. Di sini ada nggak tuh, Bro? Ustaz, Kiai yang ngumumin orang mati. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun kita siapa itu? Assalamualaikum huruf sama tapi redaksi bisa beda-beda. Ayo amalkan salam. Itu tekstualnya assalamualaikum. Tapi kontekstualnya, makna substansinya, makna filosofinya, salam artinya adalah damai. Ayyuhan nas, afsus salam. Hai manusia, sebarkan perdamaian di antara kalian. Ya ampun, ya rukun, apapun baju kalian, apapun aliran kalian, apapun faham kalian, tolong jangan kita bercerai-berai. Kadang pesan Nabi assalam, biar akur, biar rukun. Gitu. Yang banyak sama yang dikit udah nyampur aja nih. Ya, di masjid di sini kalau ada yang berbeda, udah salam aja salam. Walaupun mungkin ada yang nggak mau salaman. Kan ada yang nggak mau salaman kadang-kadang ya, udah biarin, nggak usah dikata apa-apa. Kalau misalkan ada salam, ada sholat, beda-beda, nggak apa-apa, tujuannya sama kok, menyembah Allah. Dia bergerak tangannya, dia gak bergerak, udah biarin, nggak usah ada yang usir. Kalau misalkan ada teman kita, assalamualaikum, asyhadu an la ilaha illallah, dia tangannya goyang-goyang, udah Pak, biarin, nggak usah ditangkap. Ini usil banget. Orang juga yang tangkap begitu. Jangan. Sesuai keyakinan, Pak, biarin. Kalau misalkan dia sholat butuh tempat yang lebar, kasih Pak. Kasih apa? Biar injek kaki kita, ikhlasin Pak. Disuruh ikhlasin. Injek ini nggak apa-apa, sama saudara. Akur, ya sakit-sakit dikit jalan. Kadang-kadang ada yang kagak terima Pak. Sih, tapi pun ini diangkat kaki gitu. Itu mah kagak bener bayangin Pak. Udah biarin, kasih aja nih saudara. Ayo absus salam disuruh sebarin, biar akur, biar damai. Itu Nabi nih. Kalau kita udah pergi maulid, cuma sayangnya kan teman-teman kayak kita yang begitu nggak pernah pergi maulid Pak ya. Iya alasannya ala apalah gitu ya. Ya udah biarin, kita aja udah kita pahamin. Yang jelas ketika dia misalkan melakukan hal semacam itu, kita udah punya modal. Gue denger dari Kiai tadi, absul salam disuruh akur. Ya udah sini bareng sama gua. Lu injek kaki gua nggak apa-apa. Udah ya, absul salam kok. Tuh gitu. Kok sudah ditangkap Pak. Walaupun kalau kita bicara riwayat, 11 riwayat itu bahkan saya maksud Abdul Musi Pak, menyatakan kalau ada orang yang sholatnya bergoyang-goyang tangannya bahwa qaulul mardud itu adalah qaul yang tertolak, yaitu pendapat beliau. Kita boleh ikuti itu. Tapi kalau misalkan ada yang berbeda, lana amaluna lakum amalan, udah biarin enggak apa-apa. Gitu. Yang penting pesan Nabi absus salam. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Nih, yang pada saudara yang punya saudara pada marah, silul arham, suruh sambungin silaturahmi. Saya datang dari kampung saya ke sini, ini insya Allah sudah mengamalkan silul arham. Walaupun makna kontekstualnya silul arham artinya adalah hai umat Islam, kuatkan kesatuan dan persatuan kalian. Ini kita suruh kuat. Jangan nanti persoalan politik kita akhirnya tercerai-berai. Jangan Pak. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik. Karenanya itu saya mesennya begitu aja. Ayo, silul arham aja dah, biar pada akur, biar pada kuat kita ini umat Islam. Dan yang ketiga kata Nabi, wa at'imut ta'am. At'imut ta'am, berikanlah makan. Ini tekstualnya sudah mengamalkan. Pengurus masjid sudah mengamalkan sabda Nabi at'imut ta'am.
berikan mereka makan. Alhamdulillah kita sudah disuguhkan makanan, tapi makna substansinya atimut tu'am. Kalau kau mampu memberi kepada orang lain, itu artinya kalian harus punya ekonomi yang kuat. Dan makna atau pesan dari Nabi, atimut tu'am, hai manusia, kuatkan perekonomian kalian. Kenapa? Sayati ala ummati zamanun la yaqumu ad-dinu illa bil mal. Karena satu saat nanti akan datang satu zaman di mana agama tidak akan pernah berdiri dengan kokoh dan tegak tanpa ditopang oleh kekuatan ekonomi. Umat Islam harus kalian ad-dinu tu'am. Saya kesian sama umat Islam. Giliran ada di perumahan-perumahan elit yang bukain pintu itu orang Islam apa orang non-Muslim, Pak? Yang bukain pintu rombongan siapa itu? Rombongan Diono, rombongan kita. Yang bukain pintu, yang dibukain matanya sipit-sipit kan? Ya, giliran begitu rombongan kita. Makanya ini ayo momentum peringatan Maulid Atimut Tu'am. Yuk ini kita jadikan momentum untuk bangkitan ekonomi umat. Itu kontekstualnya. Dan yang keempat atau yang terakhir, Allah kata Nabi, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di waktu malam pada saat manusia yang lain dalam keadaan tidur. Maknanya apa? Perbanyak sholat sunnah kalian, terutama sholat malam. Karena kalau kalian tidak berani meninggalkan sholat sunnah, pasti kalian tidak akan pernah berani meninggalkan sholat wajib. Jika kalian sudah berani meninggalkan sholat sunnah, maka lama-kelamaan pasti kalian akan berani meninggalkan sholat wajib. Itu maknanya. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Oleh karena itu nih bapak-bapak, ayo Pak, orang masjid dah. Ibu-ibu juga silakan, kalau mau ke masjid silakan, atau mau di rumah silakan. Tapi bisa jadi ibu-ibu mungkin ada yang pernah ngomong sama lakinya, Bang, sekali-kali bolehlah Bang jadi imam di rumah. Ini bapak-bapak pernah gak jadi imam di rumah Bang? Buat istri di rumah pernah jadi imam? Ya Bu, nanti sekali-kali boleh, walaupun nanti gak pernah jadi imam di rumahnya sendiri. Tapi kalau misalkan ibu-ibu rindu ingin mendengar alunan bacaan Al-Quran suami, silakan Bu, suruh jadi imam suami. Coba pesan saya yang jadi imam buat istrinya, tolong jangan sombong. Sebab ada suami ketika istrinya ngomong, Pak, Bang, nanti tolong ya jadi imam buat saya. Kata suaminya, iya boleh. Siapa takut? Entar ya aku baca surah apa? Aku sombong. Pasti jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Istrinya di belakang dalam hati berkata, jangan tahu suami gua baca surah apa. Dia baca Yasin. Kata istrinya di belakang, ini supaya mati Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Istrinya sewot, ya kalau salah gak juga kasih tahu. Gue juga hafal Yasin, emang lu doang. Innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim. Lupa apa kata istri? Mampus lu. Lah aku suruh bayar maghrib dengan Yasin. Kata suaminya di depan, ya Allah ini gue malu amat. Mana yang gue imam perdana. Hari ini gue jadi imam, gue baca Yasin salah lagi. Kalau gue ingin terus, wah apa Isa ini mah. Udah pulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya, seumur umur dan masih perawan baru ini, gue serokah 2 kali amin melulu doang. Serokah 2 kali amin. Rokaat pertama. Giliran di rokaat kedua, apa kata suaminya? Haruskah aku baca Tabarak? Sementara Yasin saja aku gagal. Haruskah baca Waqiah? Sementara Yasin saja aku tidak selesai. Itu juga istrinya di belakang ngomong,
Lu baca tabarak gua tinggal. Aku mau nungguin lu aja. Atau lagi ya, baca apa ini ya? Kalau lu baca Al-Kausar, inna a'tainaka al-Kausar, jatuh masa ada Yasin belum lagi nama. Gua baca kulhu, kalau bedut gitu, ada Yasin belum ke kulhu. Akhirnya dia begini, itu begininya di belakang. Pengen tahu dah, ayo lu aja, kamu baca apa? Akhirnya ketemu surah Al-Asr, dia sama Al-Kausar tidak ayat. Kemudian redaksinya lebih panjang. Wal-Asr. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Pasti baca Wal-Asr, istrinya langsung berbunga-bunga. Ya Allah, orang ini baru suruh. Ini baca yang panjang. Wal-'asri innal insana lafi khusrin illa, ya berhenti illa. Apa kata istrinya? Ya Allah bang, ternyata lo hebat. Dulu gue pernah ngaji ilmu tajwid bahwa kalau kita baca wal-'asri innal insana lafi khusr, di situ tuh hukum haram wajib diwasol ke illa. Ternyata suamiku yang tercinta bacanya berhentinya di ilah. Bangga banget bang gua sama lo. Walaupun kulit lu hitam, kaki lu gak ada bulunya. Suaminya lagi dibangga-banggain sama istrinya. Istrinya bangga luar biasa. Padahal di situ Pak, lakinya lagi bingung ini ilah yang mana. Ilah dalam Quran banyak banget. Ilah yang mana ini? Ilah yang mana? Diulangi lagi sama dia. Wal asri bang. Langsung istrinya diupil kalau ada sekarang. Gua kata kali hebat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bihi alaihissallahu bihamil. Amin. Apa kata sebelah lu baca wajib orang asli sih? Sombong sebenarnya, nggak sombong. Selesai rokaat kedua Pak, rokaat ketiga, apa kata suaminya? Alhamdulillah, aku telah sampai melewati masa-masa sulit. Ada rokaat ketiga kan saya Pak, dia nggak pakai suara kan? Mau baca dia nggak tahu, mau baca dia nggak tahu. Kita santai dulu lah. Wah, ini sini bahkan lagi ngomong. Tapi gue berkata kali hebat. Ternyata sudah di imam makmum terus. Kata suaminya dah, lanjut dah. Kita salam dulu dah. Biar bisa salaman kan. Salaman minta maaf gitu, maafinnya gitu. Ternyata memang dia karena niatnya sombong, setannya deket Pak. Ditahiyat setan datang lagi tuh. Dibaca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Salah. Jangan ada rasa sombong di dalam hati. Kenapa? Setan itu gampang banget godain orang yang sombong, apalagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ya udah jam 11. Insya Allah nanti kapan waktu, tahun lagi atau 2 tahun lagi kita mulai ya. Kita bisa bawa pulang nih. Ya, pesan saya tadi absus salam. Assalamualaikum, awas. Ya, kalau misalkan di rumah kunci di bawah, ibunya bawa kunci, bapaknya juga ikut sama ibu, di rumah nggak ada orang, nanti assalamualaikumnya jangan assalamualaikum, tapi assalamu alaina min rabbina, baru assalamu alaikum. Kalau bawa kunci sendiri, tapi kalau nggak, ya udah assalamualaikum, berarti ada anak di rumah, orang tua bapak. Ini jangan sampai kita tidak biasakan. Sebab sedikit penampakan, ada saya punya murid Pak ngaji malam Senin kebetulan sama saya bab salam. Dan dia memang belum pernah mengucapkan salam di rumahnya sendiri.
Pada saat dia pulang ngaji, mempraktekkan ilmu salam, dia ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Dia cerita, istrinya itu lagi gak pakai baju pak, lagi pakai BH katanya tuh. Buru-buru ngambil anduk, tutupin badannya, buat bukain pintu karena ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, lari, buru-buru tutupin auratnya, dia buka pintu. Apa jawaban di sini? Sambal bledek, bukan kali tamu. Ini bahaya juga. Karena belum pernah dia ucapin salam buat rumahnya sendiri. Assalamualaikum, suaminya yang nggak tahu itu suara suaminya. Sampai dia punya anggapan, sambal bledek, kata kali tamu. Ayo biasain salam buat rumah tangga. Dan terakhir kita berdoa Fatihah. Mudah-mudahan peringatan Maulid pada malam hari ini menambah iman Islam kita, menambah istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bizikir niat al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي الكريم قد كرم الله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا ونبينا سيدنا حبيبنا وذكرنا مولانا محمد وسلم على الله تبارك وتعالى ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تهلك بها أعداءنا وحسادنا وتهدي بها قومنا وتصلح بها أحوالنا وتجري بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتكسر بها أموالنا وتبانكنا وأتباعنا وأعواننا وأضيافنا وتعود بركاتك علينا وعلى أولادنا وعلى أهل بيتنا وعلى آله وصحبه وسلم. Ta'awiyah subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Saya tutup dengan satu pantun, boleh Pak? Boleh. Abang Biang dan Mangkotasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona karena menolak divaksin. Kuntilanak bego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.